Halo, selamat pagi semuanya. Good morning everybody. Di chapter 6 or in the chapter 6, we want to learn cause and effect. Cause and effect. Jadi chapter 6 kita akan belajar tentang cause dan effect. Dalam kompetisi dasar 3.7 kita akan meminta informasi atau melibatkan tindakan terkait hubungan sebab akibat sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi kita akan memperhatikan unsur kebahasaan because of, due to, thanks to. Dan untuk kompetisi dasar 4.7 menyusun teks interaksi transeksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat. Sebelum kita masuk dalam contoh kalimat, mari kita memahami arti dari cause dan effect. Cause and effect. Sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Cause dapat diartikan adalah sesuatu yang terjadi. Cause, sesuatu yang terjadi. Sedangkan effect adalah konsekuensi atau akibat dari kejadian tersebut. Effect adalah konsekuensi atau akibat dari kejadian tersebut. Tentunya ada frase penanda atau konektor dari cause and effect. Cause and effect. Sebagai contoh cause and effect. Sebagai contoh cause and effect. Smoking causes heart attack and strokes. Smoking causes heart attack and strokes. It rained, so I got wet. It rained, so I got wet. Dari kedua contoh di atas, kita dapat melihat perbedaan atau kita dapat menemukan cause dan effect. Cause and effect. Yang pertama, smoking. Smoking adalah cause, sebab seseorang itu smoking. Sebabnya di sana, kemudian akan mengakibatkan karena dia smoke cigarette maybe, jadi akan mengakibatkan heart attack and stroke. Ada hubungan, ada konektornya di sana, yaitu causes. Smoking causes heart attack and strokes. Smoking causes heart attack and strokes. Dan contoh yang kedua bisa dilihat di sana adalah it rained. It rained, so I got wet. It rained, so I got wet.
penyebabnya adalah hujan, maka saya basah. Maka saya basah. Dari kedua contoh di atas, konektornya adalah causes and so. Cause and so. Kita lanjut ke signal words. Signal words. Kata penanda atau struktur penanda kebahasaan untuk memahami cause. Ketika kita berbicara tentang cause, kita menggunakan kata penanda. Kita menggunakan kata penanda antara lain sebagai berikut. Because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, contributed to, lead to, due to, for this reason, unless. Jadi, penanda kata untuk cause seperti yang saya sebutkan tadi. Berikut untuk kata penanda signal words. When we talk about an effect, jadi ketika kita berbicara tentang effect, kita menggunakan kata penanda sebagai berikut. As a result, that ends for this reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, therefore, in order to. Okay, let's take a look. The example of cause and effect relationship. Sentence: Sumatran tigers are almost extinct because people killed too many of them. Okay, and here you focus cause in the effect relationship. Cause, people killed too many of them. Effect, Sumatran tigers almost become extinct. Orang membunuh banyak, begitu banyak harimau Sumatera. Jadi orang membunuh atau memburu begitu banyak harimau Sumatera, itu adalah cause, dan efeknya adalah, akibatnya adalah harimau Sumatera menjadi punah. Jadi harimau Sumatera menjadi punah. Itu adalah efek. Kita bisa melihat antara cause dan efek melalui contoh dari kalimat Sumatran tigers are almost extinct because people killed too many of them. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menarik suatu kesimpulan tentang pelajaran cause dan effect atau sebab akibat. Yang pertama, kita memahami arti dari cause, yaitu sesuatu yang terjadi atau sebab, kemudian akan menimbulkan atau mengakibatkan konsekuensi dari cause tersebut. Itulah yang disebut dengan effect.
dengan berbagai contoh yang Bapak telah kemukakan sebelumnya. Kemudian adapun beberapa signal words atau penanda kata dari cause antara lain because, the reason for, on account of, bring of, etc. dan lain sebagainya. Kemudian adapun signal words atau penanda kata ketika kita berbicara tentang effect, hasil dari cause tersebut antara lain as a result, then, for this reason, so, etc. dan lain sebagainya. Bapak harap apa yang Bapak jelaskan pada pagi hari ini kalian semua pahami dan mengerti, kemudian bisa mencari sumber-sumber lain untuk mendukung, menyupport pelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya materi tentang cause dan effect. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang sama, tentu masih mendalami tentang pelajaran effect, cause dan effect. Thank you. See you.